Ustazah, kalau kita berhutang tapi bunga tiap bulan diakadkan ujroh boleh nggak? Tetap riba. Nggak bisa diakadkan aja. Ujroh itu beda dengan bunga. Ustazah, boleh nggak kalau kita bangun terlambat, nggak ada waktu lagi tahajud, tapi masih boleh witir? Boleh. Witir tanpa tahajud nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa witir tanpa teman-teman tahajud. Nah bahkan kalau teman-teman udah dekat-dekat azan zuhur, azan subuh tuh witir aja, nggak ada masalah. Oke. Sholat taubat apa harus dilakukan tiap hari? Oh tidak harus, kalau harus dia jadi wajib dong. Dia hukumnya sunnah aja ya, nggak wajib ya. Ustazah, berbuka puasa dulu, doa berbuka dulu atau berbuka dulu? Ya doa dulu teman-teman ya. Banyak ada yang mengatakan berbuka dulu. Karena ada kalimat wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Nah makanya dia coba makan dulu nih, baru kemudian baca doa. Tetapi kan gak ada masalah, kita bersyukur dulu atas rezeki Allah baru kita makan. Oke? Zah, niat dilafazkan sebelum takbir sah tidak? Ya tentu dong sebelum takbir, karena rukun sholat yang ke-13 adalah tertib. Jadi niat dulu baru takbir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, puasa ganti boleh di hari Kamis, Jumat, Sabtu, boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, makan sahur belum mandi junub, oke. Apa hukumnya mandinya menjelang subuh? Makan dalam keadaan sedang berhadas besar, junub dalam artikulasi berhubungan badan, itu salah satu hal yang dimakruhkan. Jadi mandi dulu baru makan. Oke. Ustazah, boleh nggak nanti kalau aku umroh, aku mengumrohkan ibu yang melahirkanku, tapi dia Nasrani, nggak bisa ya. Umroh pertama untuk kita, umroh kedua mengumrohkan orang tua yang Nasrani, nggak bisa ya. Ustazah, gimana cara sholat taubat? Sholat taubat itu kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan salam kiri, banyak-banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Ustazah, apa niat sholatnya dilafazkan atau dalam hati? Boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Tapi kalau dari takbir sampai salam itu dilafazkan dengan berbisik. Sholat, buka mata, buka bibir. Jangan tutup mata, tutup bibir. Makruh ya. Kalau sedekah subuh sampai jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Apa perlu didoain untuk anak bayi kita yang sudah meninggal? Karena kan nggak punya dosa. Rasulullah itu calon ahli surga. Juga dia istighfar dan berdoa mohon keampunan atas dirinya. Gak ada masalah doain bayi yang masih bayi. Ya dia gak ada dosa. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Maksum ya. Tetapi Rasulullah juga beristighfar 700 kali setiap hari. Rasulullah juga memohon keampunan bagi dirinya. Nah, kenapa? Karena kita mendoakan bukan karena kita salah, kita istighfar bukan karena kita sekedar berdosa, tetapi karena bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi nggak ada masalah doain maaf orang gila. Orang gila itu nggak kena dosa ya teman-teman ya. Anak bayi nggak ada masalah, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Oke, paham ya? Oke. Ustazah, saya biasa puasa Senin Kamis. Kemarin nggak puasa, masih boleh nggak puasa Senin Kamis? Nggak bisa lagi. Jadi bagi orang-orang yang udah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis sebelumnya, maka dia masih bisa berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tetapi kalau putus, dia udah nggak bisa lagi berpuasa setelahnya. Oke? Gimana doanya biar punya istri 2? Oh, tanya sama Mbak Elia. Ustazah, habis sholat maghrib langsung sholat taubat. Habis sholat isya, sholat taubat lagi boleh nggak? Boleh ya teman-teman ya. Atau sama Mbak Bulbul. Kalau pengen punya istri 2, doakan agar hati istri pertamanya lunak ya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Supaya dia izinkan mas beristri 2 dan bisa gas lagi mainkan kopling di istri yang kedua. Ustazah, jika orang itu membenci kita tanpa sebab, saya sampai nangis, saya sakit hati banget, nggak apa-apa. Dibenci nggak apa-apa ya, asal jangan kita yang membenci, oke?
nggak ada masalah ya. Dia siapa? Ya kan? Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Dibenci itu nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Rasulullah aja calon ahli surga banyak yang benci guys. Kita bukan siapa-siapa, is oke lah, ya kan? Aku kalau ada yang membenci, ya sekarang karena waktu masa-masa muda dulu masih banyak bergaul, nggak apa-apa. Aku berpikir Rasulullah aja banyak yang benci, apalagi aku yang bukan siapa-siapa ya. Ustazah, jika terbiasa puasa sunnah tetapi terputus karena haid nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah haid lalu baca al-insirah? Kalau dalam hafalan, sholawat, zikir, sekedar al-fatihah, boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, apa benar jika kita wanita sering haid, datang haid 1 bulan 2 kali, katanya berdosa dengan ortu? Siapa bilang? Enggak kok. Siap Mbak Putri, Mbak Alif ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau lupa punya hutang, setelah sekian lama baru ingat, tapi nggak ketemu orangnya, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar hutangku 200.000 dalam bentuk sedekah kepada orang lain gitu. Tapi nanti kalau Mbak ketemu sama dia gitu ya, Mbak ketemu sama dia, itu adalah Mbak harus ganti lagi untuk hutangnya kalau dia nggak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, aman. Rasulullah itu bukan calon ahli surga, tapi penghuni surga. Ahlu itu artinya penghuni, ahlul bait, penghuni rumah, pelaku ya, ahlul bait, penghuni rumah, ahlul kitab ya, dia memiliki kitab. Sama mas artinya ya. Ustazah, iya. Mau nanya masalah syarat, misalnya kiai masalah syariat. Gimana Mbak Selmi? Oke. Ustazah, iya. Berlaku bentar ya. Berlaku puasa Daud juga berlaku. Kalau yang udah tepat sering puasa Daud, maka dia boleh puasa Daud setelah nisfu Sya'ban ya. Oke, gitu ya. Jika Ustazah, iya, apakah ada ayat khusus dalam 1 rakaat untuk sholat taubat? Nggak ada, bebas aja ya teman-teman ya. Ayat pendek sebenarnya pada semua jenis sholat itu bebas aja. Kalaupun ada ayat pendek pada setiap sholat sunnah, tidak semua sholat itu hukumnya keutamaan, bukan kewajiban. Contoh sholat duha, dianjurkan baca ad-duha ya, itu adalah keutamaan, bukan kewajiban. Ustazah, kalau saya utang udah dibayarkan ke masjid dengan atas nama dia, itu gimana? Boleh kalau teman-teman nggak ketemu orangnya ya. Kalau nggak ketemu orangnya, tapi kalau ketemu lagi, nanti dia minta hutangnya, teman-teman tetap harus ganti. Yang kemarin tetap dianggap sebagai ibadah, oke? Ustazah, waktu sholat taubat berdoa terus keluar air mata, nggak ada masalah. Ya, ciri orang yang beriman justru idza dzukirallah wajilas qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Bergetar itu ekspresinya bisa jadi menangis, bisa jadi bertambah keimanannya. Oke? Ustazah, iya. Apa perlu mengganti uang yang dulu pernah dicuri? Ganti dengan sedekah, jangan ganti ke orangnya. Nanti kita jadi buka aibnya kita, ya, gitu syariatnya. Karena kita nggak boleh buka aib kita, buka aib orang, dan buka aib orang yang meninggal. Aib kita, aib orang, dan aib orang yang meninggal. Aib masa lalu jangan dibuka. Dulu aku masa lalu aku semua aku kerjakan. Ya, aku ke diskotik misalnya, aku you can see apa, semua aku udah selesai. Nah, jangan cerita-cerita itu ya, karena dia masa lalu yang buruk ya. Ustazah, doa untuk orang yang terzolimi. Kata teman suami saya yang kenal baik, ternyata merebut suami saya sakit hati. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, tapi jangan doakan agar dia mendapatkan keburukan. Karena setiap doa akan kembali kepada kita. So, doakan teman-teman mendapatkan kebaikan yang lebih
daripada karena teman-teman udah terzolimi. Oke. Ustazah, sholat taubat sehari bisa berapa kali? Bisa 2, 12. Ustazah, aku udah terbiasa bangun jam 4 buat sholat malam. Pas datang bulan terbangun lagi gak bisa tidur lagi. Apa yang harus aku lakukan? Bisa zikir, sholawat, ingat kekurangan diri, kemudian sekedar baca buku. Tetap harus bangun memang. Karena kalau gak bangun, nanti setelah teman-teman melakukan haid, nanti dia akan susah bangun lagi. Jadi memang bagus tetap bangun ya Mbak. Oke, Ustazah, puasa Daud sebelum Ramadan kapan ya batasnya? Batasnya adalah sehari menjelang Ramadan, yaitu hari Syak, hari diharamkan berpuasa. Oke, Ustazah, ibu saya pikun, kadang-kadang gimana puasa sholatnya? Orang yang pikun gak wajib sholat, gak wajib puasa. Gak wajib sholat, gak wajib puasa, dan gak wajib membayar fidyah. Jadi kalau dia mau sholat apresiasi, kalau dia gak sholat abaikan. Karena dia tidak terkena hukum Allah lagi. Kalau kita sholat sambil nangis, apakah sholat kita itu sah? Nangis dalam sholat, batuk, pilek, sendawa, berdehem, berdahak, tidak membatalkan sholat. Oke, Ustazah, puasa Daud putus sambung nggak apa-apakah? Jangan diniatkan putus sambung. Yang penting diniatkan aja puasa Daud terus. Toh kalau dia terputus karena lapar nggak apa-apa. Kalau dia terputus karena sakit nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih batas. Aku pengen puasa Daud 2 bulan aja misalnya. Aku pengen puasa Daud 3 bulan aja misalnya. Itu jangan ya. Atau Senin, Rabu, Kamis. Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya Senin, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Sabtu, Minggu aku nggak puasa. Nggak boleh. Toh puasa aja terus. Toh ketika teman-teman nanti nggak puasa juga nggak apa-apa karena misalnya sakit atau yang lainnya. Oke, aman ya, sehat semuanya ya teman-teman. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa ikut ceramah-ceramah dan live-live terbaru dari aku. Oke, Ustazah, kalau malam di bulan Ramadan, suami ngajak hubungan badan, terus bangunnya kesiangan gimana? Kalau benar-benar kesiangan, langsung mandi dan berpuasa tanpa sahur. Iya dong. Oke, Ustazah, doa ngilangin perasaan cemas. Cemas karena apa? Ya, siap Mbak Ratna, Mbak Ting, jazakunallah. Kalau teman-teman was-was dan cemas, teman-teman boleh baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya khannas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was dalam dada kita. Teman-teman cemas karena apa? Kalau cemas kalau cemas akan masa depan, persiapkan dari sekarang. Cemas kalau anaknya durhaka, jadikan bantu anak jadi soleh sekarang. Rasa cemas itu bisa ditengok dulu masalahnya, baru kemudian diselesaikan kecemasan itu insya Allah. Oke? Iya. Ustazah, iya. Kalau menyentuh rambut suami, batal nggak? Kita nggak usah bahas rambut aja. Kita bahas menyentuh kulit gitu ya. Nah, jangankan rambut, menyentuh kulit itu ulama berbeda pendapat ya. Ya amin. Thank you ya Pak Gusmadi ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke? Ustazah, setelah qobliyah subuh zikir tapi zikirnya belum selesai, sudah iqomah, apa lanjut zikir atau sholat? Sholatlah, karena sebaik-baiknya sholat wajib adalah di awal waktu, zikirnya nanti bisa disambung setelah sholat subuh. Ustazah, umroh hukumnya nyicil atau haji? Haji nggak boleh berhutang, karena haji harus mampu, harus istitoah ya. Gitu ya teman-teman ya.
Tapi kalau umroh bisa asal jangan hutang riba. Tapi ingat resikonya besar. Bahwa nggak membayar hutang itu dosanya besar. Jadi saran aku lebih baik jangan. Toh umroh juga nggak wajib ya. Ustazah menjelaskan ke teman yang lagi banyak hutang. Apa eh, apa apa aib juga soalnya dia mau minjam uang terus. Gimana Mbak Nadi? Oke, Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Tadi orang tua yang sudah pikun itu perlu fidyah enggak? Jawabannya tidak ya. Orang pikun itu dia seperti anak kecil, dia sudah tidak terikat hukum ya. Dia sudah tidak terikat hukum syariat. Oke. Siap Mbak Agus, Mbak Melana, Mbak Bulbul. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Fiti haji hutang ada nggak Zah? Udah ada sih, tapi udah lama. Haji nggak boleh berhutang, Mbak. Haji itu harus istitoah. Ya kan, harus istitoah. Dia harus mampu. Nggak usah haji, nggak apa-apa kok. Bisa masuk surga. Yang penting teman-teman lakukan ibadah yang lain ya. Ustazah, senyum dulu guys. Senyum dulu kita. Serius sekali ya belajarnya ya. Ustazah, sedekah subuh diniatkan untuk orang tua boleh nggak? Bukan diniatkan, tapi didoakan. Nah, kan mantep itu kan, senyum. Oke, sedekah subuh diniatkan untuk orang tua. Niatnya tetap untuk Allah ya, tapi doanya ya, didoakan maksudnya. Ya Allah, saya sedekah subuh dengan sedekah subuh ini ya, lapanglah kuburan orang tua saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Pokoknya didoakan ya, bukan diniatkan. Niatnya tetap untuk Allah. Oke. Ustazah, iya puasa Daud di bulan Sya'ban masih boleh ya kalau yang udah terbiasa puasa Daud. Tapi sampai sehari menjelang Ramadan. Lihat Ustazah serius ya. Pertanyaannya kayak rudal ya. Kalau aku ngerem banyak yang nanti nggak terjawab. Jadi aku jalan aja terus gigi 4 guys. Oke gitu ya. Karena pertanyaannya banyak ya. Pengen masuk surga semua ya. Kalau aku nggak serius lewat udah. Oke. Ustazah iya. Bolehkah kita salaman pas maaf-maafan? Sama orang yang bukan mahram kita. Jadi Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding aku oper gigi 2 dibanding aku memegang tangan wanita. Ya, jadi Rasulullah itu nggak mau megang tangan wanita, tetapi pas baiat Rasulullah itu memegang tangan wanita. Saran Ustazah gimana sih? Saran aku teman-teman lebih baik jangan. Mohon maaf lahir batin ya Pak, gitu aja. Kan usahakan kita jaga wudhu 24 jam kan. Kalau kita jaga wudhu, insya Allah kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak rasakan tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Mantap ya. Sekarang itu udah biasa kok orang gak bersalaman. Kalau zaman dahulu ilmu belum ada, ustadz belum banyak gitu ya. Dulu banyak orang yang bilang sombong gak mau salaman. Sekarang mah udah biasa. Pak, malah batin ya Pak. Mau ya Bu, kayak gitu. Ya udah aman mah kalau sekarang karena udah irtifa al-fikr ya, masyarakat kita udah agak tinggi lah ya kan cara berpikirnya ya kan, walaupun ada sebagian yang masih juga belum ya. Ustazah, iya sedekah subuh sedekah puasa Senin Kamis sebelum Ramadan kapan? Kalau udah terbiasa puasa Senin Kamis silahkan berpuasa sebelum Ramadan. Tapi kalau udah nggak terbiasa puasa itu tidak bisa lagi sebelumnya ya, yang tidak terbiasa berpuasa nisfu Sya'ban tidak bisa lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, mandi junub setelah azan boleh nggak? Nggak boleh kalau di bulan Ramadan. Jangan disengaja. Kecuali kalau ketiduran itu boleh. Oke. Oke, Ustazah, iya. Kerja pakai celana boleh nggak? Karena kita bukan negara Islam, harusnya tidak boleh ya.
Harusnya tidak boleh. Tapi karena kita bukan negara Islam yang semuanya diatur sampai pakaian ke dalam hukum Islam, maka mau gimana? Tapi kalau teman-teman tanya, itu darurat enggak? Tidak. Karena itu tidak menyebabkan kematian. Kalau ditinggalkan sebenarnya aman aja ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh boleh enggak dikasih ke orang tua? Boleh. Kalau sedekah boleh ya. Zakat yang nggak boleh ya. Oke. Ustazah, apakah setelah puasa nisfu Sya'ban tidak boleh puasa Senin dan Kamis? Oke, aku ulang lagi ya buat teman-teman yang baru mampir. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya agar teman-teman dapat live dan video terbaru dari aku. Oke? Nah, aku jelaskan. Kalau puasa qodho masih bisa setelah nisfu Sya'ban. Kalau puasa sunnah terbagi dua. Yang belum terbiasa puasa sunnah sebelumnya, maka tidak boleh berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, maka teman-teman boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Larangan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban hanya berlaku untuk orang-orang yang belum terbiasa puasa sebelumnya. Tapi kalau dia udah terbiasa puasa sebelumnya, dia masih bisa boleh puasa setelahnya. Kalau qodho tetap harus ganti. Apa arti qodho imsak? Allahu a'lam. Apa itu, Mbak? Ustazah, iya, zakat fitrah boleh dikasih ke orang tua? Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak yatim. Karena mereka tanggung jawab kita. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dibelikan kebutuhan terputus pertanyaannya. Ya, Ustazah, Hey, suami belum izinkan saya pakai jilbab permanen gimana? La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Barangna Mbak Titin jazakunallah. Jadi gini, kita harus taat dengan suami, harus taat dengan orang tua, harus taat dengan guru, harus taat dengan ustadz. Selagi perkataan mereka tidak melanggar hukum Allah. Tapi kalau perkataan mereka, perintah mereka melanggar hukum Allah, kita tidak boleh taat. Karena la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Suami suruh buka jilbab, jangan buka. Loh, kan taat kepada suami wajib, tapi taat kepada Allah lebih wajib. Orang tua suruh kita itu buka aurat. Ya, kemarin ada kasus orang tua nyuruh anaknya buka aurat. Karena kalau tutup aurat katanya takut gak dapat jodoh. Ini kenyataan. Saya bilang sama anaknya tetap tutup aurat. Tapi kan taat kepada orang tua wajib Zah. Taat kepada Allah lebih wajib. Ingat, hati Allah dulu, taati Allah dulu, hati Rasul, taati Rasul, baru ulil amri, baru pemimpin. Ya, pemimpin ini termasuk orang tua, suami. Tapi perkataan mereka ini kita taati ketika tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Jadi nggak asal taat. Oke. Ustazah, iya, kalau 2 tahun lalu saya tidak puasa karena menyusui, harus bayar fidyah ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dikasih ke mbah? Mbah itu bahasa teman-teman siapa? Aku takut salah paham. Kalau mbah itu bahasa aku nenek. Kalau ke nenek nggak ada problem ya. Ustazah, iya, ke nenek nggak ada problem. Karena nenek bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ustazah, nenek. Siap. Beda daerah gitu. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua. Nah, kalau sedekah subuh bebas. Kalau sedekah bebas ke nenek, ke orang tua, ngasih makan kucing, ya, kasih traktir makan kawan, kasih non muslim, kasih orang kaya, kasih orang miskin. Kalau sedekah mah bebas. Tapi kalau zakat, dia ada aturannya. Hanya boleh ke fakir atau miskin yang bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau orang tua kita udah nggak bisa kita kasih zakat. Ya, anak yatim nggak bisa. Ya, kecuali orang tuanya dari anak yatim itu miskin. Maka orang tuanya lah yang kita zakatkan. Oke. Lagi sakaratul maut baca apa? La ilaha illallah. Udah ada yang prepare sakaratul maut ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, jadi kalau sakaratul maut itu teman-teman menemani orang yang sakaratul maut, ditalkinkan dia. Baca ma la ilaha illallah. Baca ma la ilaha illallah. Ya, saya contohkan. Ini ada orang mau sakaratul maut.
Ini kepalanya, ini kakinya. Ini mak kita misalnya. Kita bisikkan ke telinganya. Ma, ucap ma, la ilaha illallah ma. Nah, coba dipegang kakinya. Kalau kakinya masih dingin, udah dingin, pegang pahanya. Kalau pahanya masih anget, masih bisa tuh. Ini nyawa udah nggak ada di kaki nih. Ya, teman-teman ucap ma, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata pahanya udah dingin, pegang perutnya. Masih panas, ucap ma la ilaha illallah. Tapi kalau seandainya udah dingin semua sampai ke dada, bilang Allah, Allah, Allah saja. Karena takutnya pas dia ucapkan la ilah, dia meninggal. Artinya tiada Tuhan. Oke? Usahakan siapapun yang meninggal mengakhiri hidupnya dengan afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, dan untuk menyuruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini maaf ya, tercuekin sebentar komentar ya, aku jelasin ya. Nah, ucapkan la ilaha illallah itu jangan sering-sering, karena orang yang sakit itu, dia merasakan sakit banget guys. Kalau kita jejalkan la ilaha illallah sering-sering, dia malah benci dengan kalimat itu. Dan nanti kalau dia udah ucapkan la ilaha illallah, kita diam, jangan ngajak dia ngobrol lagi. Harapan kita itu kalimat terakhir yang dia ucapkan ya, saat dia akan meninggal. Jangan ngajak ngobrol lagi. Dan orang yang sakaratul maut tidak boleh diajak banyak ngobrol. Emas mama di mana nyimpannya ma? Itu hakku ma, warisanku ma, kasih tahu ma. Jangan. Nanti dia pas meninggal ngomong emas, repot kita. Ya, jangan banyak ngajak ngobrol ya. Jadi kalau dia udah ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka udah. Ya, jangan ngajak ngobrol lagi ya teman-teman ya. Mati itu sakit. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk duri dalam tubuh kita, dicabut dengan pelan. Dalam dalil lain dikatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi saat sakaratul maut, zikir yang paling pas apa? La ilaha illallah. Maka mulai sekarang biasakan kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir ya teman-teman. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Jangan terkejut, mati kau. Jangan ya. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Ya, ngelihat sesuatu yang indah, Allahu Akbar. Ya, karena dia murni buatan Allah. Ya, samudra. Coba teman-teman jawab dulu. Kalau ini udah lama aku nggak sampaikan. Kalau melihat samudra yang indah, pelangi yang indah, laut yang indah, yang dia murni buatan Allah, itu ucapnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak subhanallah. Bukan masya Allah mbak. Bukan. Allahu Akbar. Karena dia murni buatan Allah. Ya, langit yang indah. Ya, hutan yang indah. Kalau dia murni buatan Allah. Allahu Akbar. Cantik kali gunung tuh. Allahu Akbar. Cantik kali samudra tuh. Allah maha besar. Tapi kalau sesuatu yang indah itu udah bercampur dengan tangan manusia, ngelihat orang cakep, baju cakep, kerudung cakep, ini udah ada andil manusia di dalamnya, baru ucapnya Masya Allah. Paham ya? Jadi beda. Allahu Akbar itu kalau dia murni buatan Allah. Tapi kalau macam dia udah bercampur dengan tangan manusia, baru Masya Allah. Nah, kayak gitu. Nanti kita ulang-ulang lagi. Ya, nah madunya enak Zah. Masya Allah, madunya enak. Karena udah ada manusia yang memanennya. Misalnya ya kan. Oke, paham ya? Nah, kayak gitu guys. Nah, sholat tahajud itu harus tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol saja ya. Kalau lihat orang cantik ganteng kan udah bercampur dengan tangan dia. Mungkin dia udah glowing, pakai skincare. Masya Allah. Kayak gitu. Gitu kan ya. Oke, nah kalau subhanallah bukan. Kalau subhanallah itu guys, kita melihat sesuatu yang buruk. Tapi cuma ngelihat doang. Ngelihat orang terjatuh, ngelihat macet panjang. Tapi kita ngelihat doang dari lantai atas rumah kita. Ya, ngelihat orang berantem, ngelihat anak pulang udah berlumuran lumpur. Kita cuma ngelihat doang. Oh, orang berantem. Subhanallah. Kita sucikan Allah. Keburukan yang terjadi itu atas ulah mereka. Subhanallah. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, ucapnya subhanallah. Sesuatu yang buruk, tapi kita nggak kena, kita cuma ngelihat doang, kayak gitu. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita yang kena macet, kita yang kaget, kita yang terkejut, kita yang disenggol orang, kita yang
kita yang berantem, kita yang diberantemin orang, ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah. Selama ini aku terbalik-balik nggak apa-apa. Nanti kita lurus-luruskan lagi ya. Aman itu, pelan-pelan aja. Jadi, tapi kalau kita yang membuat orang terjatuh, astagfirullah. Jadi gini, ada orang nyenggol aku, orang tuh ucap astagfirullahalazim. Karena dia yang menyenggol, dia mohon ampun sama Allah. Aku yang kena senggol, aku ucapnya la haula wala quwata illa billah. Teman-teman ngelihat aku kesenggol, teman-teman ucapnya subhanallah. Pusing? Pusing ya? Enggak apa-apa. Kemarin aku udah buat lagi VT-nya ya. Ya, pelan-pelan aja. Oke, kalau Allahu Akbar itu yang kemarin 2 hari lalu udah ada VT-nya itu ya. Kalau kita jatuh sendiri ucapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Pusing pun nggak apa-apa ya. Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Oke, teman tersenggol. Alhamdulillah, nggak bener. Adegan ini tidak untuk dicontoh gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Suka kebalik nggak apa-apa sih. Cuma ya kalau bisa ditepatin aja. Nanti aku buat lagi. 2 hari yang lalu udah ada VT-nya ya. Jadi kalau jatuh mati kau. Jangan gitu guys. La haula wala quwata illa billah gitu kan. Nah, madu rambutannya udah nyampe, mantap ya, siap. Sakaratul maut udah ada VT-nya guys. Hampir 100% yang aku ngomong ini udah ada di VT. VT kita itu udah 4.000 guys. Udah 4.000 video. Ya, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, masih bingung? Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Ustazah kalau dulu aku dengar petir Allahu Akbar. Gak apa-apa sih, cuman kalau dengar petir itu la haula wala quwata illa billah. Kaget gitu kan? Nah, kaget kita. Nah, gitu kan. Oke. Ustazah, sedekah subuh paling afdol untuk siapa? Afdol aja semuanya. Sedekah itu bebas. Ke siapapun gak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Salahnya gak sampai dosa ya, teman-teman ya. Oke, kalau saya bilang astagfirullah, aku tahu teman-teman kena minyak panas, astagfirullah. Tercekek minum air, astagfirullah. Ngelihat orang tabrakan, astagfirullah. Mantap juga sih, sikit-sikit mohon ampun kepada Allah. Oke juga sih. Oke ya. Kalau kita nguap ucap apa? Kalau kita nguap ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau terdengar suara sakaratul maut itu gimana Ustazah? Kalau dia ngorok ya. Kalau sakaratul maut itu memang sakit ya teman-teman ya. Sakit bahkan ada kayak ngorok, kadang mata terbelalak ya, kayak gitulah. Sakitnya sakaratul maut yang kita belum pernah rasakan. Tapi dalilnya jelas dan udah sering kita lihat. Udah sering ya, aku udah puluhan orang yang aku talkinkan ya, yang lidahnya keluh, yang kemudian sudah matanya terbelalak. Ya, nanti kalau matanya terbelalak, tutup matanya. Ya, tutup matanya dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gitu ya. Nah, Ustazah, iya. Oke. Zakat fitrah dikasihkan ke KKA, dia fakir miskin. Kalau dia fakir miskin bisa ya. Ustazah, iya, itu dia. Bismillahi. Sholat tahajud bisa 2 kali dalam 1 malam gak Zah? Bisa dong. Habis Isya tidur, jam 10 bangun tahajud. Tidur lagi, ingat masa lalu ya, ingat para haters, gak bisa tidur, terbangun lagi. Sholat lagi jam 1, tidur lagi, anak menangis, terbangun lagi, sholat lagi jam 2, enggak apa-apa ya. Pokoknya sepanjang malam ya. Oke. Ustazah, menyiapkan sama memberi buka puasa apa sama pahalanya? Ya beda. Ya beda ya. Satunya pahala tenaga, satunya adalah pahala tenaga dan uang. Oke. Ustazah, sholat awabin kapan dikerjakan? Jadi begini. Awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya ya teman-teman ya. Dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. 2, 2, 2. Nanti dia sama seperti sholat subuh biasa. Tetapi setiap rakaatnya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Suara aku jelas ya. Siapa Fahmi ya? Semoga aman ya teman-teman sinyalnya ya. Mati kita ya malam ini ya.
Oke, ini dia ya, surat Awabin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, 2 rakaat aja cukup kok. Senin kemarin aku nggak puasa, tadi aku puasa atau enggak. Jadi orang-orang yang udah terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban, dia bisa berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi akan terputus ya, kalau dia udah batal, udah nggak bisa lagi ya Mbak. Jadi kalau Senin kemarin Mbak nggak puasa, hari ini nggak bisa lagi Mbak puasa ya. Ustazah, live Ramadan jam berapa? Sepertinya jam 8 pagi tetap. Cuman yang 8 malamnya ini mungkin kita ganti ya. Karena kita kan harus taraweh. Siap Mbak Raisya, Mbak Rupa. Oke. Ustazah, gimana kalau laki-laki sholat di rumah? Laki-laki sunnah muakkad sholat ke masjid ya guys. Jadi tidak dianjurkan sholat di rumah ya. Sunnah muakkad ke masjid. Bahkan sebagian mengatakan wajib tapi pendapat lemah ya. Jadi sunnah muakkad, dia dianjurkan di masjid ya. Dulu 6:30, masa iya? Dulu 6:30 pagi? Enggak sih teman-teman ya. Ustazah, iya kalau lagi puasa pakai minyak angin boleh enggak? Kalau dia isinya adalah semacam gas itu enggak boleh. Kalau air, kalau dia cuma dihisap doang itu syubhat ya teman-teman ya. Ustazah, saya udah 6 bulan sakit saraf kejepit. Nanti ya kemadunya ya. Ustazah, utamanya wanita sholat di rumah atau ke masjid? Boleh di rumah, boleh di masjid, tetapi yang penting berjemaah ya. Yang penting dia berjemaah ya. Iya, kayaknya lagi error nih, mati tadi ya teman-teman ya. Siap Mbak Wawat, Mbak Yeyen, Mbak Dian ya. Jadi tidak, perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid ya. Tapi juga tidak dilarang ke masjid. Yang paling penting adalah usahakan dilakukan berjemaah. Di rumah sendiri boleh. Nah, di rumah berjemaah bagus. Di masjid berjemaah bagus juga ya. Yang penting berjemaah nih. Ustazah, aku mengganti sehari jadi 2 hari karena hari pas puasa Daud aku ada acara. Aku mengganti sehari jadi 2 hari. Gimana maksudnya Mbak Yain? Sehari jadi 2 hari? Ustazah, ajari aku sholat taubat. Sholat taubat itu adalah sholat yang teman-teman kerjakan kapanpun bisa. Siang malam, siang malam, siang malam itu bisa. 24 jam. Caranya kayak sholat subuh aja. Siap Mbak Aish ya, Mbak Siti. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Kayak sholat subuh aja. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Boleh sehari sekali, boleh sehari 2 kali, nggak jadi masalah. Siap ya. Ustazah, apa boleh bersentuhan suami istri setelah wudhu? Apakah batal wudhunya? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan suami istri. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke? Ustazah, iya. Oh, sholat witir. Kalau sholat witir ayat pendeknya 3 rakaat langsung. Maksudnya gimana? Sholat witir ayat pendeknya 3 rakaat langsung. Iya, jadi kalau sholat witir itu kalau langsung 3 rakaat kan gini kan, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Oke? Nah, jadi rakaat sholat witir itu tidak ada tahiyat awal ya guys. Dia langsung tahiyat akhir ya. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya baca ayat pendek ya. 3-tiganya ya. Nanti di rakaat ketiganya sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ustazah, apa? Uang sedekah subuh boleh digunakan untuk bagi-bagi takjil. Boleh dong ya. Ustazah, bolehkah batas sholat duha jam berapa? Ya, sejam lah menjelang azan zuhur ya.
Oke, apakah duduk sebentar sebelum berdiri rakaat kedua termasuk tumaninah? Benar sekali ya. Berhenti sebentar setiap antar gerakan dan bacaan. Itu tumaninah ya. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur tuh caranya sujud. Iya juga ya sujud ya. Jadi sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat gitu ya. Misalnya nih, siapa yang ya contoh misalnya dapat kabar, "Hey, kamu naik jabatan nih." Langsung sujud guys. Baca doa sujud ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya. Itulah dia sujud syukur. Tapi kadang-kadang kan kita dapat berita baik saat kita di motor, saat kita di mobil. Maka saya sarankan nih, kalau teman-teman mau nih, ya, kalau saya sarankan kalau teman-teman mau nih, sujud syukurlah setiap habis sholat. Ya, jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian teman-teman zikir dan doa. Cocok ya? Setuju ya? Setuju ya teman-teman ya? Kalau kita sujud syukur setelah salam. Setelah salam lah. Ya, bukan sebelum salam. Setelah salam ya. Ustaz ya? Iya setuju ya? Mantap. Setuju banget ya? Masya Allah. Zah, qobliyah zuhur boleh nggak dikerjakan sebelum azan? Yang namanya qobliyah harus azan dulu. Qobliyah tuh harus azan dulu. Qobliyah subuh harus azan dulu. Qobliyah zuhur harus azan dulu. Qobliyah asar harus azan dulu. Ya, nanti setelah azan baru boleh qobliyah. Ya, Ustazah, sholat duha jam 7:10 gimana? Kalau jam 7:10 tergantung. Kalau di tempatku belum bisa. Di tempat teman-teman kan setiap daerah jadwal duha beda-beda. Coba dicek ya. Saya selalu sujud syukur habis sholat. Mantap ya. Ustazah setuju ya. Jadi kita kompak. Pokoknya setiap habis sholat kita sujud syukur. Oke. Ustazah, kalau sholat rawatibnya di rumah tapi fardunya di musola, nggak ada masalah, it's okay ya. Ustazah, iya, tahajud itu di antara tahajud ke tahajud lainnya harus zikir atau tidak? Boleh iya, boleh tidak, it's okay ya. Pokoknya sholat itu antar sholatnya doa dan zikir, atau selesaikan dulu semuanya baru doa dan zikir, itu nggak masalah. Misalnya nih teman-teman sholat malam nih, sholat taubat, hajat, sholat tahajud, witir, nanti doa dan zikirnya setelah witir nggak apa-apa. Atau teman-teman doa dan zikirnya itu setiap habis sholatnya nggak apa-apa. Oke? Setuju ya? Sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah gitu aja ya kan. Doa sujud syukur itu kan doa itu aja guys. So zikir aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billah. Satu aja. Satu sujud cukup ya. Oke, satu kali sujud cukup. Udah. Gak usah salam kanan, salam kiri, nggak perlu ya. Langsung zikir dan doa ya. Oke, ini dia. Subhanallah. Ustazah, boleh nggak sholat rawatib itu langsung baca? Boleh nggak sholat rawatib itu langsung baca Al-Fatihah, nggak baca iftitah? Teman-teman, semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat wajib, fardu sama wajib sama ya. Semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, iftitah nggak wajib. Jadi langsung Al-Fatihah nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja kan. Oke. Ustazah, sholat taraweh sendiri di rumah, apakah dapat 27 derajat? Tentu tidak. Yang dapat 27 derajat hanya kalau berjemaah. Berjemaah itu minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Oke. Ustazah, iya, beristinja, masukkan jari-jari, nggak perlu dibasuh aja apa yang ada di luar. Siap Mbak Tuti ya. Ustazah, iya,
Bolehkah setelah sholat isya langsung witir? Boleh, nggak ada masalah. Habis isya, teman-teman witir, nanti tengah malam mau tahajud boleh. Asal jangan witir lagi aja ya. Boleh setelah itu sholat tahajud tengah malam, asal jangan witir lagi ya. Ustazah, bolehkah sholat witir hanya 1 rakaat? Boleh. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian sujud, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, doa kafaratul majlis bisa dipakai saat kapan? Habis pertemuan bisa, walaupun nggak pertemuan keislaman ya. Ustazah, iya gitu ya, siap Mbak Tuti. Iya, sama-sama. Ya, apa hukumnya ziarah kubur sunnah? Apa boleh perempuan ziarah kubur? Boleh. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu Rasulullah pernah melarang wanita ziarah kubur, sekarang Rasul bolehkan. Ustazah, saya sholat duha jam 9, tapi kadang-kadang jam 10. Boleh nggak? Boleh. Batas waktu duha itu lebih kurang 1 jam menjelang azan zuhur. Oke? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh bacaan ayat pendeknya itu aja, misalnya kuliah dan kulhu? Aku rasa bukan cuman taraweh aja teman-teman kuliah dan kulhu itu. Semua sholat kayaknya teman-teman kuliah dan kulhu aja nih ya. Jadi nggak apa-apa ya. Tenang, saya sering sampaikan setiap ada yang menanyakan itu, Mbak nggak sendiri. Nih teman-teman yang lagi heboh ngetik-ngetik nih semuanya nih rata-rata kuliah dan kulhu nih Mbak. Bukan cuman taraweh Mbak, sholat subuh mereka gitu ya juga Mbak. Sholat zuhur mereka gitu juga Mbak. Percaya sama aku Mbak. Sholat asar mereka gitu juga Mbak. Walaupun nih Mbak, mereka ini udah hafal ayat kursi. Mereka udah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka udah hafal Al-Lahab. Mereka juga udah hafal Al-Kafirun. Tapi mereka balik lagi ke situ Mbak. Nih aku buka rahasia mereka semua yang ketawa nih orangnya nih Mbak. Jadi jawabannya boleh aja Mbak ya. Boleh aja ya. Tuh aku buka nih Mbak. Nah jadi mereka-mereka nih itu Mbak, padahal mereka hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau ayat kursi mereka hafal kok Mbak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, hafal mereka Mbak. Padahal itu bisa mereka baca saat sholat nih Mbak. Ya waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, Allahu Akbar. Bisa Mbak. Tapi mereka ini sulit move on Mbak. Jadi nggak apa-apa sih Mbak. Jadi nggak apa-apa sih ya. Nah inilah yang ketawa-ketawa nih semua teman-teman Mbak. Jadi yang profil picture-nya miring-miring Mbak coba aja. Ini rata-rata masih kulhu dan kulha ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Iya, tahu aku kan? Nah, itulah cemana lah ini kan. Balik lagi ke situ kan. Padahal hafal Allah, balik lagi ke situ. Aku memang agak-agak bisa nerawang sikit-sikit, ya kan? Oke. Ustazah, iya, ngejar waktu ngejar waktu Allah. Iya, pendek, iya kan? Ustazah buka kartu. Oke, cemana lah ini ya. Jadi boleh kok Mbak, nggak ada masalah ya Mbak. Oke, siap Mbak Ana ya. Siap Mbak Intan ya, betul ya. Nah, percaya sama aku Mbak. Ustazah mau tanya, bayar fidyah beras sebelum puasa apa setelah puasa? Fidyah itu saat puasa tuh boleh. Setelah puasa juga boleh. Misalnya hari ini nggak puasa, hari ini nggak bayar fidyah, hari ini bayar fidyah nggak apa-apa. Mau ditunda pun menjadi habis puasa juga nggak apa-apa. Oke? Ustazah, iya, Pak Riza juga percaya. Apa benar puasa Daud bisa menjauhkan jodoh? Enggak benar. Dari mana? Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh yang sudah terkumpul afdolnya diberikan ke siapa aja? Sedekah subuh tuh bebas, mau ke kawan, mau ke orang tua, mau ke adik ya, mau kasih makanan kucing, nggak ada masalah Pak Mbak Riza, Mbak Yayen, Mbak Misdau ya, nggak ada masalah ya.
Ustazah, jadi kalau sedekah itu guys, dia bebas aja guys. Mau dikasih ke anak, ke makanan kucing, traktir kawan, ngasih ke orang kaya, ngasih orang miskin, bebas mah kalau sedekah. Tapi dia beda dengan zakat ya. Ustazah, kalau nggak sengaja sholat ingus menetes ke bawah. Ya iya, ingus netes ke bawah, enggak lah ke atas mbak. Ya, jadi kalau ingus saat sholat, kemudian menangis, kemudian batuk, kemudian flu, berdahak, berdehem, ya dalam sholat itu tidak membatalkan sholat mbak. Aman aja mbak, aman aja ya. Saya ulang ya, menangis, flu, batuk, pilek, kemudian flu, kemudian berdehem, sendawa, itu tidak membatalkan sholat. Mbak Ismerini ya. Oke ya. Oke. Ustazah, iya. Oke, kalau baca surat Yasin 5 ayat nggak apa-apa. 1 ayat pun nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Bisa, cuman teman-teman kan suka dengan kuliah dan kulhu, nggak apa-apa, itu juga oke kok. Artinya tenang teman-teman, aku ada di belakang teman-teman semua membela ya, is oke, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, boleh kak sholat sunat hajat 2 dalam 1 hari? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, wudhu itu minum batal nggak? Makan, minum tidak membatalkan wudhu ya. Teman-teman nggak ada masalah. Ngopi, ngeteh, makan, minum tidak membatalkan wudhu. Oke? Ustazah, maaf ganggu, maduku udah sampai. Sama-sama ya Mbak Buda ya. Nganggu pula. Enggak Mbak, aman aja. Kita ngobrol santai aja ya. Ustazah, kalau habis wudhu ngeluarkan ingus, enggak apa-apa. Habis wudhu ngeluarkan ingus, batuk, dahak, itu enggak membatalkan wudhu guys. Aman aja ya. Oke. Ustazah, iya. Oke, cara biar nggak mikirin cowok yang bukan mahram, udah coba lupain tapi nggak bisa Ustazah. Wah, ini pertanyaan ini ditujukan kepada yang bukan ahlinya ini ya. Cuma begini ya, teman-teman, kalau teringat sesuatu yang di luar jangkauan kita, sibukkan diri dengan hal-hal lain yang bermanfaat ya. Sibukkan diri dengan hal-hal lain yang bermanfaat ya, teman-teman ya. Sibukkan aja, pas teringat, keep moving, pindah duduk, pindah tempat tidur, pindah rumah. Oh enggak, maksudnya pindah lokasi. Terus teman-teman sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Kalau terjangkau, ya cari aja, perjuangkan, ta'aruf, nikah. Oke? Kalau nggak terjangkau, teman-teman boleh keep moving dengan cara memperbanyak aktivitas, oke? Dan mengganti lingkungan. Ustazah, iya, cara mengerjakan sholat witir. Siapa Tarmuzi, Mbak Mama? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Cara sholat witir. Aku ulang ya teman-teman ya. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 11 rakaat. Tapi banyak yang 3 rakaat cukup lah. Aku nggak terlalu yakin juga dari profil picture teman-teman melakukan witir 11 rakaat. Agak ragu aku sedikit ya guys. Ya ini bukan suuzon tapi ini menerawang aja sih. Ya 1 rakaat atau 3 rakaat aja deh. Kalau 3 rakaat bisa langsung 1 kali salam ya guys. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Udah itu aja. Rakaat 1, 2, dan 3-nya baca ayat pendek. Oke, gitu ya. Ayat pendek 3-3-nya. Jadi kalau habis isya udah witir, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi nggak boleh witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali. Batas witir azan subuh. Walaupun udah ngaji-ngaji di masjid, teman-teman boleh masih witir menjelang azan subuh. Jangan pernah tinggalkan witir karena Rasulullah tidak meninggalkannya. Sujud syukur tadi dibaca 1 kali aja, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya.
Oke gitu ya teman-teman ya. Sujud syukur 1 kali aja. Witir rakaat ketiga harus 3 kul. Tidak harus, dianjurkan 3 kul ya. Oke Ustazah. Iya apa? Oke, Ustazah, saya puasa Daud, aku nggak bisa puasa, aku ganti hari berikutnya. Putus Mbak Yayan, kalau udah putus setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah, kalau tahajud boleh ditutup witir, boleh banget Mbak, bagus Mbak, bagus. Witir itu jangan ditinggal ya, walaupun cuma 1 rakaat. Misalnya teman-teman bangunnya mepet azan subuh nih, tahajud dulu 2 rakaat, lanjut witir 1 rakaat. Oke. Iya, siap Mbak Yuda ya. Ustazah, bolehkah zakat dibagikan ke cucu selagi fakir miskin bisa? Apakah jin berhaji? Ya, iya, jin ada di Mekah, di Madinah, ada di belakang teman-teman juga. Jadi jin itu ya guys, kita kenalan dulu ya. Ada dalil wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu sama, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang namimah, ada yang adu domba, ada yang fitnah. Ya, jin itu juga punya anak ya, kemudian jin juga punya nafsu, jin itu juga punya pasar ya. Cuma apakah jin poligami aku nggak tahu, ada pelakornya atau enggak sih, aku juga nggak tahu kali ya. Nah cuma jin itu sama ya, dalam dialog jin muslim dijelaskan bahwa jin itu punya anak, tapi yang merawat anak jin itu adalah bapaknya. Dan pasar jin itu hari Jumat ya, tetapi yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau Pak Riza ke pasar Jumat, jin lah itu. Oke gitu ya. Ustazah, iya, tapi saat istinja kadang tak sengaja sedikit ke dalam dubur dan saat itu tidak batal puasanya. Masuknya sesuatu ke dalam gubur dan gubur itu dalam bentuk cairan yang masuk ya teman-teman ya. Itu tidak batal. Oke, aman ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Oke, Ustazah yang mana ya? Qobliyah subuh dulu baru witir. Oh enggak Mbak, witir itu qobliyah dulu, subuh dulu baru witir. Enggak Mbak, witir itu sebelum azan subuh Mbak. Jadi witir dulu, baru azan subuh, baru qobliyah subuh Mbak. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah sampai batasnya azan subuh. Kalau udah azan gak bisa lagi witir ya. Ustazah, iya. 3 rakaat 1 salam ayat pendek yang dibaca apa? Rakaat 1 dan 2 bebas. Rakaat ketiga itu dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, siap Mbak Celia ya. Jadi witir itu batasnya azan subuh ya. Jadi bukan setelah subuh ya Mbak. Ustazah, iya apa? Apa ada doa saat Lailatul Qadar? Ada. Teman-teman, Lailatul Qadar masih lama. Teman-teman berteman aja bareng aku, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan live dan videonya. Nanti aku akan jelaskan. Kalau udah dekat-dekat Lailatul Qadar, aku akan bilang, hey, kita Lailatul Qadar lakukan amalan ini. Hey, kita Lailatul Qadar lakukan amalan ini. Aku akan ingatkan terus ya. Yang penting doain aja aku sehat, teman-teman sehat. Oke? Ustazah, tadi saya enggak puasa Senin Kamis, masih bisa enggak puasa? Udah enggak bisa Mbak. Jadi Mbak bisa, teman-teman bisa puasa yang udah terbiasa puasa nisfu Sya'ban sebelumnya, bisa puasa setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah. Tapi kalau udah terputus, itu udah enggak bisa lagi ya. Oke. Sepertinya pertanyaanku kehidan Ustazah. Coba ganti bahasanya aja. Kadang-kadang TikTok nih filternya kurang tepat juga ya. Oke, saya suka sholawatan dalam kamar mandi. Jangan Mbak, kalaupun mau tutup bibirnya dalam hati. Ya, oke gitu ya. Ustazah, iya. Kita masih boleh nggak puasa Senin Kamis? Boleh dong ya, selagi teman-teman udah terbiasa puasa sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang nggak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, udah nggak boleh berpuasa sunnah setelahnya ya. Jadi teman-teman kan ceritanya nih, pura-puranya nih ada yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, ya kan? Masih boleh setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah, iya.
Puasa nanti ada online? Ada. Kalau nggak online marah TikToknya sama kita. Ustazah, kalau bayar hutang bulan Ramadan di hari Senin dan Kamis boleh. Tapi haruskah Senin dan Kamis? Tidak ya. Ustazah, sholat hajat baiknya sebelum tidur apa waktu sholat tahajud? Teman-teman perhatikan, aku jelasin ya. Jadi gini guys, kan aku sering jelaskan ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Kan gitu ceritanya kan guys. Misalnya nih sholat taubat bisa siang malam. Sholat hajat bisa siang malam. Iya kan? Kemudian sholat istikharah bisa siang malam, iya kan? Kemudian sholat wudhu bisa siang malam. Sholat tahiyatul masjid bisa siang dan malam. Ini mau jam berapapun terserah nih. Ya, ini mau jam berapapun terserah nih. Kecuali siap Mbak Mai ya. Kecuali habis subuh dan habis asar serta jam 12 tepat ya siang. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah tapi kan ini bisa kapanpun nih ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, tahajud, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu kan bisa tuh 24 jam. Tapi kalau ditanya ke aku, kapan waktu yang paling bagus adalah sepertiga malam terakhir. Kapan itu sepertiga malam terakhir? Malam itu kan dibagi 3. Dari habis isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah amalan menyambut Ramadan itu teman-teman teman-teman aku punya channel YouTube. Nah teman-teman boleh subscribe channelnya. Di situ sudah banyak banget ceramah-ceramah aku dan sayangnya sekarang ceramah udah pada tutup ya. Teman-teman follow aja kanal aku. Selama Ramadan mungkin aku kurang kajian karena ceramah udah tutup. Kita sambung setelah Ramadan. Tapi kita selalu tanya jawab insyaallah ya. Aman ya. Ustazah, boleh nggak ziarah di bulan Ramadan? Boleh. Jadi kalau ziarah itu teman-teman ambil wudhu gitu ya. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan ya, pakai pakaian yang tidak mencolok gitu ya. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Nggak usah tunggu mereka jawab, langsung masuk aja. Jangan terlalu sopan ya, masuk aja langsung. Lalu kemudian teman-teman nyampai di kuburan itu bersihkan kuburannya gitu ya. Siram pakai air dan berdoa. Pakai bahasa Indonesia juga nggak ada problem, nggak ada masalah Mbak Dwi ya. Jadi pakai bahasa Indonesia, ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya. Dan apapun yang ingin teman-teman doakan ya, nggak ada masalah ya, ziarahlah ya. Ustazah, sholat subuh jam 5:30 masih bisa nggak? Tergantung di tempat teman-teman semua. Jadi azan subuh tergantung wilayah masing-masing ya teman-teman ya. Nah selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Oke. Kalau dia jawab lari teman-teman kalau dia jawab ya. Oke gitu ya. Nah takut hantu saja. Oh takut hantu. Tadi pagi aku udah bilang hantu tuh nggak ada, jin ada. Kalaupun ada hantu di Indonesia nih nggak ada yang sempurna ya. Pocong nggak bisa jalan dia guys, kakinya diikat, gimana mau ngejar teman-teman semua ya kan. Sundal bolong perutnya guys ya. Genderuwo ketawa aja bisanya ya kan. Nah ketawa aja dia bisanya guys. Nah ya kan, ketawa aja dia bisanya ya kan. Nah susah ngengsot aja jalannya, nggak mungkin ngejar teman-teman orang dia cuma ngengsot, ya kan? Ustazah, oke, ada madu malam, ada, nanti ada madu ya. Ustazah, iya, Ustazah, Kunti cuman ketawa aja dia pun, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa aja dia. Justru teman-teman harusnya terhibur, ya aman aja. Ustazah, iya, sholat tahiyatul masjid dan qobliyah apa bisa digabung? Enggak. Cuman kalau teman-teman nyampe masjid setelah azan, maka teman-teman nanti utamakan qobliyah baru tahiyatul masjid ya. Oke, Masya Allah ya. Oke. Oke, Ustazah, iya. Bolehkah zakat dibagikan ke cucu selagi dia fakir atau miskin? Aman, boleh ya Mbak. Ustazah, iya, sholat witir dilakukan sehari 1 kali ya. Witir nggak boleh 2 kali.
Jadi dari habis isya sampai azan subuh, witir itu cuman boleh 1 kali ya. Dia nggak boleh 2 kali ya. Kalau dia 2 kali dia jadi genap, Besti. Contoh, habis ya isya 3, tengah malam 4, 3 jadi 6 dia kan. Habis isya 1, tengah malam 3, jadi 4 dia kan. Nah, habis isya 1, tengah malam 1, jadi 2, dia jadi genap ya. Minum madu rambutan lutut sembuh. Wah, Masya Allah. Ada lagi guys yang lututnya sembuh ya. Masya Allah. Ya, diminum aja terus madunya. Harapan aku nanti taraweh teman-teman gak sakit lutut lagi, gak tumit lagi. Sholatnya enak ya. Kemudian pengapurannya sembuh insya Allah ya. Diminum madunya, yang belum check out di check out. Niatkan karena Allah. Asal lututnya gak hilang ya. Sakitnya aja yang hilang ya. Oke. Ustazah, iya kata suamiku aku lebih menyeramkan. Itu gimana? Dan aku percaya itu ya. Ustazah, iya. Sholat wudhu sama tahiyatul masjid, mana yang lebih dulu? Sholat wudhu atau tahiyatul masjid bebas. Tahiyatul masjid itu bukan sholat pertama kali nyampe masjid ya. Tapi tahiyat